Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar sabda, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang seorang wanita dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada badanmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tangan kananmu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada dengan badanmu seutuhnya masuk neraka. Telah disabdakan juga, barang siapa menceraikan istrinya harus membuat surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia membuat istrinya berzina. Dan barang siapa kawin dengan wanita yang diceraikan, dia pun berbuat zina." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Yang kami kasihi dan banggakan Romo Yomi, rekan-rekan imam, frater, Bapak Ibu saudara-saudari yang juga saya kasihi dalam Tuhan. Kita sedang memulai era baru kehidupan dengan nama New Normal, dengan beberapa syarat protokoler COVID-19. Intinya hidup kita tetap sama, tapi bagaimana kita menjalani hidup dengan cara yang lain, yang rasanya baru untuk menjadi sebuah kebiasaan. Itulah yang kita lakukan selama era New Normal. Kadang orang berguyon, kalau orang yang hidup tidak sesuai dengan protokoler gaya hidup New Normal, maka itu namanya abnormal. Hari ini kita merayakan Ekaristi khusus untuk mengenang Romo Yomi yang telah meninggal 40 hari yang lalu. Dan dalam iman, khususnya iman Katolik, kita yakin dan percaya bahwa sebelum 40 hari jiwa itu masih berada di dunia, persis seperti Yesus yang setelah mati ia banyak menampakkan diri kepada murid-muridnya. Baru betul-betul normal, dia tidak menampakkan diri lagi, tetapi hadir dalam bentuk Roh Kudus ketika sudah diangkat ke surga pada hari raya kenaikan, lalu mengutus Roh Kudus kepada kita dalam Pentakosta hari yang ke-50. Maka dengan ini juga kita percaya bahwa selama 40 hari keluarga atau saudara-saudara kita yang meninggal masih berada di dunia, ada bersama kita, menampakkan diri entah dalam mimpi atau dalam apa saja. Tapi di hari yang ke-40 kita percaya karena telah hidup dan mati bersama Kristus, maka juga terangkat ke surga bersama Kristus. Sehingga dalam perayaan ini kita percaya bahwa Romo Yomi pun sudah diangkat oleh Yesus sendiri ke pangkuan Bapa untuk menikmati new normal, hidup yang normal bersama Allah seperti sebelum diciptakan ke dunia. Karena siapapun yang terlahir ke dunia sebenarnya lahir sebagai proyek dan produk Allah, inisiatif Allah. Tidak ada satupun dari kita yang terlahir karena kita memintanya.
Tapi karena Tuhan merasa perlu melahirkan kita, makanya menciptakan kita di dalam rahim ibu lalu dilahirkan, menikmati hidup. Dan untuk apa Tuhan menciptakan kita dan hidup di dunia? Satu, untuk membuktikan kalau Tuhan itu mencintai kehidupan, makanya Dia menciptakan kita, mencintai manusia yang hidup. Bahkan Yesus bilang hidup supaya hidupi dalam kelimpahan. Tapi kita yang sering tidak menikmati hidup sebagai anugerah Tuhan, justru karena kita selalu terpikat dan tergoda dengan hal-hal duniawi, kesibukan, rutinitas, dan daya tarik dunia. Makanya hidup kita di dunia juga banyak nampak abnormal, justru karena kita menikmati hidup tanpa menyadari bahwa hidup itu anugerah Allah, pemberian Allah, dan akhirnya harus kembali kepada Allah. Dan Romo Yomi setelah 40 hari menikmati hidup baru itu, hidup yang normal bersama Allah, penganugerah kehidupan yang telah dia nikmati selama 44 tahun di dunia. Maka di hari ini untuk mengenangkan Romo Yomi, bagaimana ia menjalani hidup selama 40 tahun sebagai abdi Allah, 44 tahun sebagai abdi Allah, sebagai anak Allah, dan 16 tahun sebagai abdi Allah. Itulah yang coba kita telusuri untuk kita maknai, juga untuk kita memaknai hidup kita yang masih mengembara seperti kelana di dunia ini. Seperti lagu pembukaan tadi kan, kita bagai kelana menyusur cakrawala. Dan untuk memaknai bagaimana beliau hidup, kita coba memaknai dalam konteks dua bacaan suci yang telah kita dengar. Injil berbicara tentang lanjutan khotbah Yesus di bukit, dan hari ini yang disoroti khusus bagian cara hidup berkeluarga. Kita tidak dapat memahami dan mencoba memaknai bacaan suci pada hari ini dari apa yang disampaikan oleh Yesus kalau kita melepaskan diri dari satu konteks khotbah Yesus di bukit. Maka untuk memaknai ini, kita juga perlu melihat kembali apa sih yang Yesus khotbahkan di bukit. Ada banyak ajaran-ajaran istimewa yang Yesus khotbahkan di bukit, dan memulai dengan sabda bahagia. Untuk mau mengatakan kepada kita bahwa semua yang disabdakan Yesus itu sebenarnya untuk membahagiakan kita. Ada banyak kriteria dan cara untuk memperoleh kebahagiaan. Salah satunya, kalau menikah jangan bersinah supaya bahagia, karena kalau bersinah atau selingkuh pasti tidak tenang terus. Itu kalau diterjemahkan lurus. Tetapi sebenarnya Yesus itu bukan hanya berbicara tentang sinah. Ada banyak hal lain yang dibicarakan dalam khotbah di bukit yang ujung-ujungnya mengembalikan orang kepada hati. Misalnya juga jangan membunuh. Orang memarahi orang dengan kata-kata kasar saja itu sudah membunuh. Jadi Yesus ingin mengembalikan kebahagiaan itu ke dalam hati. Hati sebagai bait Allah, tempat di mana Allah hidup di dalam diri kita untuk selalu menganugerahkan kebahagiaan kepada kita. Dan makanya kebahagiaan itu, kata orang bijak, bukan sesuatu yang dikejar, tetapi sesuatu yang sudah ada di dalam diri, tinggal kita menikmatinya apa adanya. Dan tidak akan pernah ada kebahagiaan di dalam hati tanpa kita membiarkan hati kita dihuni oleh Allah. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, seperti yang pernah saya katakan, Tuhan selalu menjaga kebahagiaan di dalam diri kita, terutama melalui sabda dan ekaristi. Setiap kali kita habis menerima bacaan suci, khususnya Injil, kepada kita dibilang, berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakan. Karena ini kitab untuk kita bahagia. Maka kalau Anda krisis kebahagiaan dan ingin memperoleh kebahagiaan, baca kitab suci. Yang kedua, sebelum kita menerima komuni, apa yang kita ucapkan? Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan. Berbahagia. Kita diundang untuk mencicipi komuni, untuk bahagia, bukan untuk tidak bahagia. Dan dalam jangka panjang, kita ikut misa itu untuk menginvestasi kebahagiaan kekal ketika kita mati. Karena ketika kita mati, doanya jelas, mohon kebahagiaan kekal bagi.
Dan kebahagiaan kekal itu otomatis diperoleh kalau kita sudah biasa dengan kebahagiaan hidup di dunia dalam sabda dan komuni. Karena itu adalah investasi-investasi untuk kita masuk dalam kebahagiaan abadi di surga. Elia adalah salah satu contoh nabi yang hatinya selalu terarah dan terbuka kepada Allah, seperti yang telah kita dengar dalam bacaan pertama. Saya tadi waktu coba merenungkan dan memaknai bacaan ini dan kemarin tentang Nabi Elia, saya sedikit memahami apa artinya ketika Petrus di Bukit Tabor berbicara kepada Yesus. Betapa bahagianya kami ada di tempat ini. Kalau Tuhan mau, kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Kenapa yang lain tidak disebut? Kenapa cuma Yesus, Musa, dan Elia? Karena memang ini adalah nabi-nabi hebat, nabi-nabi besar yang hatinya setia, terarah, dan tertuju kepada Allah. Musa semua kita sudah tahu bagaimana ia menyelamatkan bangsa Israel dengan hati. Dan Elia, bagaimana ia menyelamatkan juga bangsa Israel dengan hati. Dan dalam bacaan suci pada hari ini, ia pergi ke Gunung Horeb, ke Gunung Tuhan, untuk menenangkan hati, untuk tetap mengarahkan hatinya kepada proyek pekerjaan Allah. Sehingga begitu Tuhan melihat dia di Gunung Horeb, Tuhan bilang apa? Ngapain kau di sini, Elia? Dia bilang, aku datang untuk terus bekerja bagi Allah. Karena orang-orang Israel sudah membelot, sudah menyembah berhala. Mereka sudah membunuh nabi-nabi. Saya saja yang tersisa. Lalu Tuhan bilang apa? Oke, kau kembali ke jalan itu, menuju ke Damsyik. Disebut kata Damsyik ini juga kita teringat pada siapa? Petrus yang Paulus yang sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tapi bertemu dengan Yesus. Rasanya jalan ke Damsyik itu penuh rahmat, karena di situ semua rahmat Allah itu bekerja. Tapi sebenarnya kemanapun jalan kita tertuju di dunia ini, kita akan selalu menjumpai Allah kalau kita selalu membiarkan Allah itu ada di hati. Baru saya menyadari ketika tadi pagi saya mengupload cuplikan lagu yang saya nyanyikan itu, dan saya berkomentar begini, gak perlu jauh-jauh berjalan mencari Tuhan. Tuhan ada di hati. Dalam keheningan doa kita bisa menjumpai Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah ada di hati, kita mau berjalan di mana saja, kita akan selalu berjumpa dengan Tuhan. Dan kalau jalannya jauh ke hidup abadi atau ke surga, tidak usah takut, kan kita berjalan bersama Allah, pasti sampai ke surga. Jadi poinnya, kalau mau menjadi nabi besar, arahkan selalu hati kepada Allah. Kalau mau hidup bahagia, biarkan hati selalu dihuni oleh Allah. Dan Romo Yomi telah menikmati itu dalam hidup. Saya menemukan beliau sebagai seorang nabi besar juga. Kenapa? Punya hati yang terarah kepada Allah. Ia tidak peduli dengan apa kata orang, ia tetap mengabdi dengan hati. Makanya salah satu hal yang sangat menarik dalam hidupnya itu ketika ia mempunyai moto tabisan, kasih Allah sudah nyata. Pertama, kasih Allah itu nyata dalam panggilannya menjadi imam. Yang kedua, ia berusaha untuk menyatakan kasih Allah itu dalam hidup sebagai imam, walau mungkin dengan hati terluka. Tidak apa, kan ada Tuhan di hati. Dan justru karena hati yang selalu terbuka dan terarah kepada Allah, ia selalu mengabdi dengan hati, walau tetap hati-hati dengan orang-orang yang mungkin tidak mampu melihat kebeningan hatinya dalam melayani. Dan oleh karena itu, saya yakin beliau pun dengan Allah yang sudah ada di hati juga akan masuk dalam sukacita kebahagiaan kekal di surga, karena hatinya yang selalu terbuka dan terarah kepada Allah. Terlalu ada banyak cerita kalau kita mau mengenang dan ingin belajar dari cara Romo Yomi menikmati hidup, baik sebagai seorang pribadi beriman juga sebagai seorang imam. Nanti bisa beli saja AGP edisi terbaru. Di sana ada banyak kisah dan cerita tentang Romo Yomi.
termasuk ternyata sebelum Paskah ia sudah tahu bahwa ia akan mati. Nanti baca di pengakuannya Suster Rosel, halamannya tanya Bang Hiro, penulis Agape. Tapi yang paling penting untuk kita belajar dari apa yang disampaikan oleh Yesus dalam Injil tentang membombardir dan merevolusi hati untuk menjadi tempat di mana Allah tinggal di dalam diri untuk kita menemukan kebahagiaan hidup. Juga belajar dari Elia yang membuka hatinya sebagai seorang nabi besar kepada rencana dan kehendak Allah, dan Romo Yomi yang telah mengajarkan kita bagaimana memakai hati untuk Allah. Kita pun mari merawat hati kita, jadikan tetap hati kita sebagai bait Allah. Tidak perlu jauh-jauh mencari Allah. Kita boleh berjalan kemana saja, tapi kalau Allah selalu ada di hati, kita akan selalu menemukan kebahagiaan hidup dimanapun kita berada dan bepergian. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, saya sedikit punya tips dari seorang pengembara tentang bagaimana menciptakan kebahagiaan hidup di tempat-tempat di mana ia mengembara dan mengembalakan ternaknya. Itu ada sebuah novel, saya lupa judulnya, tapi tentang seorang anak yang sebagai peternak dia hidup keluar masuk di tempat-tempat baru supaya ternaknya memperoleh makanan. Apa yang dia tanamkan di dalam prinsip hidup supaya di tempat dimanapun dia berada dia tetap enjoy dan bahagia. Dia punya prinsip dan falsafah yang dia bangun adalah, saya yakin bahwa alam raya ini selalu bersatu padu membantu mewujudkan apa yang saya impikan dimanapun saya berada. Itu yang membuat dia selalu bahagia di mana-mana, entah di tempat baru sekalipun. Dan kebahagiaan dan prinsip itu yang membuat dia bisa selalu keluar dari zona nyaman, tetapi tetap bisa merasakan nyaman di tempat yang baru. Kita hidup di zaman new normal. Mampukah kita tetap menemukan kebahagiaan di dalam situasi dan gaya hidup kenormalan baru dengan aturan-aturan main yang ada? Kenapa tidak? Toh kebahagiaan bukan tergantung pada masker yang Anda pakai, bukan tergantung pada Anda punya kerajinan mencuci tangan, bukan tergantung pada kepiawaian Anda menjaga jarak, tapi tergantung pada hati Anda, apakah ada Allah yang menghuni di hatimu. Semoga Tuhan memberkati.